Salam saudara terkasih, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Mari kita jalani aktivitas kita untuk penghujung akhir pekan ini dengan tuntunan firman Tuhan yang selalu melihat keselamatan daripada Kristus Yesus. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari Markus 2 ayat 17. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, "Dibagi Yesus dosa pasapan halai i gabidialus iama. Sona perlu doktor dihalak namar Turkis, dihalak namar nyai dui. Ropiau nada bagi nagiot mamiohon akka halak na burju, tapi mamiohon halak pardosa do ningia." Dalam bahasa Indonesia, Yesus mendengar dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, manusia sering mengkotak-kotakkan kehidupan antara orang kudus dengan orang baik, orang jahat. Ada orang menganggap bahwa kalau dia kudus, tidak mungkinlah dia menjadi menyatu dengan orang-orang jahat. Atau orang-orang jahat tidak mungkin ada di dalam lingkungan orang-orang baik. Keadaan ini bisa saja terjadi, namun sesungguhnya orang kudus datang untuk menjadi menerangi orang gelap. Maka simbol yang ada adalah lilin, di mana secercah cahaya bisa menerangi untuk kegelapan yang begitu besar dalam kehidupan. Saudara, sadarilah bahwa kehidupan kita ini adalah sebagai lilin ataupun secercah cahaya yang akan memancarkan sinarnya di dalam keadaan kegelapan. Kemudian, sadarilah hidup kita adalah sebagai garam yang memberikan rasa di tengah-tengah kehamparan. Kalau demikian pemikiran kita, pasti tidak menjadi seperti orang yang melihat Yesus bersama-sama dengan orang Levi. Ketika orang Yesus bersama-sama dengan pemungut cukai, orang-orang Levi melihat orang-orang yang menganggap kudus mengatakan bahwa Yesus tidak layak untuk bersama dengan orang pemungut cukai. Karena memang pemungut cukai pada saat itu dihitung dan dianggap orang adalah sebagai pemeras yang menggunakan kuasanya agar orang-orang tertindas dan mengambil keuntungan dari setiap orang yang berjumpa dengan mereka. Kalau Yesus merupakan anak Allah, dia tidak mungkin untuk menjadi menyatu dengan orang-orang berdosa. Demikian pola pikir yang terjadi. Namun sesungguhnya Yesus mau membuka wacana berpikir bagi orang yang melihatnya, bahwa kehadiran orang benar di tengah-tengah orang-orang yang memiliki sikap ataupun pola pandang yang jauh daripada kehendak Allah adalah bersifat untuk menerangi, memberikan cahaya, memberikan semangat yang baru, sehingga dengan cahaya itu maka orang yang dalam kegelapan akan tersinari. Demikian juga kehidupan orang-orang yang benar itu, ketika dihadapkan dengan orang-orang yang kurang benar, sesungguhnya kita bukan untuk menjadi tidak benar, tapi agar menjadi kebenaran semakin nyata bagi orang-orang yang kurang benar. Saudara, Yesus mengatakan bahwa kehadiran Yesus adalah bagi orang-orang yang membutuhkan tabib. Artinya, ternyata keberdosaan menjadikan kita menjadi sakit secara iman, sakit secara batin, dan hubungan kita dengan Allah menjadi terganggu. Namun ketika Yesus datang, maka Yesus menjadi memfasilitasi atau mempertemukan antara Allah yang kudus dengan manusia yang berdosa. Sehingga dengan demikian, kehidupan kedatangan Yesus Kristus adalah menjadi mempersatukan, bukan untuk memisah-misahkan. Oleh karena itu, kehidupan sebagai orang percaya, mari jadikan sebagai yang mempersatukan, bukan menjadikan
memperincing perbedaan-perbedaan. Sehingga ketika kita hadir di tengah-tengah orang lain, sadari dirimu menjadi pancaran daripada firman Allah. Sadari dirimu sebagai sesuatu yang berdampak bagi orang di sekitarmu, sehingga apa yang kau lakukan itu menjadikan orang lain semakin mengenal Kristus Yesus dalam kehidupannya. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, mari melalui kehidupan kita, kehidupan yang memancarkan kasih Kristus, kehidupan yang memancarkan firman Allah, di mana kita menjadikan orang lain menjadi mengenal dan menghidupi Kristus Yesus. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan, mengingatkan kami untuk selalu menghidupi Kristus Yesus dalam hidup kami. Dalam satu pekan yang sudah kami jalani, dalam setiap pekerjaan, kehidupan, rumah tangga, dan bagi keluarga masing-masing, bila berkat Tuhan Engkau limpahkan, sehingga kami tutup dalam satu pekan ini dengan berkat dan penyertaan daripada Kristus Yesus. Hamba berdoa, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, hiburkan yang sedih, dan setiap orang dalam naungan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.